biasa kejadian kemarin hari Sabtu, tanggal 28 September 2024. Iya. Apa itu? Ya, kelompok Din Samsudin, ini penamaan dari saya sendiri aja. Kelompok Din Samsudin, ada beberapa orang di situ. Saya sebutnya kelompok Din Samsudin. Nanti di sisi lain saya akan ada sebut kelompok Mahfud MD dan kelompok Amin Rais. Awas ya, ini udah pada tingkat menurut saya ini subjektif, membahayakan negara, membahayakan persatuan dan kesatuan, dan cenderung memfitnah, memprovokasi. Ini hati-hati banget. Hati-hati, dilandasi oleh kebencian kepada Jokowi yang teramat dalam. Saya nggak tahu dia punya masalah apa. Tapi beberapa dari mereka adalah bekas pecatan Jokowi. Nah, kalau udah bekas pecatan Jokowi udah pasti karena dia kecewa, dipecat. Ya, mungkin karena nggak becus kerja, I don't know. Ya, akhirnya sekarang mereka menjadi kelompok penyinyir dan pendengki kepada Jokowi. Oke, pada saat acara silaturahim yang digelar oleh Forum Tanah Air, dia menamakan dirinya Forum Tanah Air dan nama diskusinya adalah diaspora. Teman-teman tahu nggak diaspora itu apa? Diaspora adalah penyebaran yang merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa dan didorong untuk meninggalkan tanah air dan penyebaran mereka di berbagai belahan dunia lainnya. Diaspora ini adalah merujuk sekelompok orang yang berasal dari suatu negara atau wilayah tertentu, tetapi tinggal di luar wilayah tersebut, atau tinggal di luar wilayah mereka. Migran istilahnya. Saya nggak tahu kenapa mereka pakai istilah diaspora. Diaspora itu juga bisa diartikan adalah migran atau keturunan migran yang identitasnya memiliki bentuk dan pengalaman serta latar belakang migrasi mereka. Itu diaspora. Ya pokoknya orang-orang yang tersebar, mungkin orang Indonesia yang tersebar di luar negeri, ya nggak tahu. Nah ini mereka berkumpul kemarin Sabtu di Hotel Grand Kemang untuk mendiskusikan tentang kebangsaan. Bangsaan delmu potong. Bangsaan kok ujung-ujungnya menyerang Jokowi. Bangsaan kok ujung-ujungnya yang ditarget Jokowi. Kebangsaan delmu potong. Dan sudah bisa ditebak siapa-siapa orang yang hadir di acara tersebut. Kalau tidak lagi orang-orang yang selama ini nyinyir kepada Presiden Jokowi. Din Samsudin, Refli Harun, Said Didu, Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Sunarko, udah tak pernah tak bahas, Sunarko juga, Tata Kesantra, Ida Kusdianti, dan Sekjen Forum Tanah Air. Udah bisa ditebak kan? Kalau orang-orang ini berkelompok, kemudian ketemu dalam sebuah forum atau rapat tertentu, sudah bisa ditebak kan? Mau dia ngomong, mau bicarakan kebangsaan, mau dia membicarakan negara ini ke depan, mau membicarakan keselamatan negara, mau membicarakan masa depan bangsa, bullshit, omong kosong, bararocot. Kita udah tahu, pola-pola mereka udah tahu, ya, udah tahu kan? Udah tahu, pola-pola mereka udah kayak begitu. Ya kalau benar, ajak dong kelompok yang lain atau libatkan dong orang yang tidak sepaham dengan kamu. Kan ini kan kelompok-kelompok kalian aja yang sepaham dengan kalian. Lo mau bicara kebangsaan apa? Ya, nanti di video terpisah saya sampaikan beberapa keterangan dari orang-orang pelaku ini yang tadi nama-namanya saya sebutkan secara khusus, nanti dia akan bicara apa. Tapi di video ini khusus saya akan sampaikan bahwa di acara tersebut tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang diduga adalah pendukung Jokowi. Diduga. Kita simak dulu baru nanti kita bahas. Cekidot.
baik, kawan-kawan. Tetap semangat. Karena mungkin sudah ada keterwakilan merespon hal ini dengan baik. Punya etikat baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Substansinya adalah bagaimana bicara soal tentang keselamatan bangsa itu, kawan-kawan. Sepakat? Kiranya kemudian pihak manajemen hotel agar merespon kita dengan sepakat. Kita dari Aliansi Cinta Tanah Air. Ya! Mampus! Mau biar kau. Mampus! Mau biar kau. Mau biar enggak? Ya mau biar lah. Masa enggak? Teman-teman, tetap kita waspada ya. Karena sekarang ini orang dengan berbagai macam cara untuk menyerang dan mematahkan Jokowi itu dari awal sampai dengan hari ini saat jelang masa berakhir tugasnya tanggal 20 Oktober. Kita tahu di mana-mana liar banget ngomongnya. Ya mau diseret lah, mau dijebloskan penjara lah, mau digulingkan sebelum tanggal 20 lah. Segala macam upaya itu dilakukan oleh para pembenci. Oke, kita harus waspadai. Ada dua kemungkinannya. Satu, kemungkinannya adalah flying victim. Apa itu? Ini mereka sendiri dari kelompok mereka sendiri. Ini analisa. Ingat ya, pameo bahwa ciptakan, amankan. Itu dulu waktu Orde Baru. Dan itu pameo itu sangat lekat banget di kepala kita. Ciptakan, amankan. Apa artinya? Ya, mereka memang sengaja membuat acara. Kemudian di luaran ada sekelompok orang yang datang menyerang. Bisa jadi itu kelompok sendiri, bisa jadi diduga. Ini yang disebut ciptakan, amankan. Karena berbagai macam cara tidak bisa mematahkan Jokowi, akhirnya dia bikin acara, ada sekelompok orang menyerang, kemudian ini di-blow up habis-habisan. Seolah-olah teraniaya, seolah-olah korban, seolah-olah demokrasi mati, seolah-olah dilarang bicara, seolah-olah diserang kelompok orang. Hati-hati, ini yang saya sebut ciptakan, amankan. Oke, hati-hati ya. Yang kedua, memang benar-benar dari kelompok yang membela Jokowi, tapi saya yakini tidak terkoordinasi langsung dengan Jokowi atau jejaring-jejaring yang secara formal ada connected kepada Jokowi. Saya yakini enggak itu. Kalaupun ini adalah benar orang-orang pecinta Jokowi yang memang benar-benar yang merasa bahwa loyalis Jokowi, pendukung Jokowi, yang selama ini terus melihat Jokowi dihujat, dihina, dicaci maki, difitnah, Jokowi diam saja. Tidak pernah membalas, tidak pernah melaporkan, tidak pernah mengcounter itu. Lama-lama orang juga jengah. Kalau setiap hari kalian melakukan provokasi terus, lama-lama orang juga amarah. Kalau kalian terus-menerus menghujat Jokowi. Ini kemungkinan keduanya. Sabar juga ada batasnya. Diam juga ada batasnya. Mengalah juga ada batasnya. Kalau ini benar yang nomor 2, saatnya rakyat yang 80% bukan tidak mungkin bisa bergerak bersama-sama. Karena apa? Sudah terlalu ngalah, sudah terlalu diam, sudah terlalu tidak bereaksi apapun. Tapi kalian terus-terusan. Din Samsudin, Amin Rais, Refli Harun, Rocky Gerung, Faisal Assegaf terus-terusan menyerang. Menyerang, mencaci maki, menghina, memfitnah, terus-terusan. Dan Jokowi diam saja. Kalau benar ini oleh pendukung Jokowi, bukan tidak mungkin akan terjadi tindakan yang lebih masif lagi. Orang sudah terlalu ngalah. Pendukung Jokowi diam saja selama ini. Nggak pernah bereaksi. Kalian demo berjilid-jilid juga pendukung Jokowi nggak pernah turun ke jalan. Mampu menahan diri. Tapi kalau sudah sampai akhir masa jabatannya dan Jokowi terus bekerja, kalian terus menyerang. Saatnya melakukan perlawanan. Din Samsudin, Refli Harun, Amin Rais, Said Didu, Faisal Assegaf, Rocky Gerung, kalian terus saja. Karena memang watak dan karakter kalian adalah sudah busuk, nggak bisa disembuhkan dengan cara apapun. Hati kalian sudah busuk, otak kalian sudah kotor, nggak mungkin bisa dibersihkan, nggak mungkin bisa dipulihkan. Rakyat udah diam aja. Rakyat tidak pernah bereaksi pendukung Jokowi.
ngalah saja. Nggak pernah terorganisir oleh apapun juga. Ini kalau memang yang kedua. Jadi ada dua ya. Kita tetap harus waspada, berhati-hati ya. Kalau memang yang ke satu, jangan sampai termakan isu. Karena ini flying victim. Nanti kita tunggu pengusutan dari Polda. Kalau nanti udah diusut sama Polda. Atau yang kedua. Kalau yang kedua, udah nggak bisa didiamkan. Ini udah nggak bisa didiamkan. Apa? Ya udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Kita berdiam diri. Udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Gila, serangan bertubi-tubi terus-menerus. Nggak ada batas lagi. Oke ya, teman-teman. Tetap hati-hati dan waspada. Mudah-mudahan Indonesia di bawah pemimpinan Presiden Jokowi aman sampai dengan masa akhir masa jabatannya. Dan transisi estafet kepemimpinan ke Presiden Prabowo Subianto juga berjalan lancar. Karena memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kita masyarakat berharap Indonesia menjadi baldatun toyibatun warapun gofur. Bebas dari orang-orang pecundang seperti dalam kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.